Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Multimedia 49, yakni akun atau channel resmi milik Madrasah Aliyah Al-Wasliyah 49 Pasar Lembu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengerjaan soal ujian menggunakan Android atau CBT e-learning versi 451. Sebelum kita masuk untuk mengerjakan atau cara mengerjakan itunya, akses loginnya itu di mana dan bagaimana. Yang pertama, kita harus mematikan data internet dulu. Kenapa harus dimatikan data internet aplikasinya? Data internet aplikasinya ini ya, data internet aplikasinya karena ditakutkan ketika kita mengerjakan soal ya kan, banyak notif-notif yang masuk. Notif itu kayak pemberitahuan gitu kan, Messenger masuk, Facebook masuk, Instagram masuk. Jadi yang ditarik oleh handphone kita itu aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan gitu. Jadi itu perlu dimatikan. Kebetulan saya menggunakan handphone Realme, ya kan. Kalau handphone merek-merek lain itu mungkin bisa teman-teman atau peserta ujian sendiri yang mengotak-atik handphone kalian. Biasanya itu di manajemen aplikasi atau manajer file atau pengelolaan aplikasi gitu kan. Langsung saja ke manajemen aplikasi, buka daftar soal, kita pilih itu mana yang handphone atau aplikasi yang sering kita gunakan di handphone kita. Mungkin bisa YouTube kali. YouTube. Di sini akan saya contohkan mematikan YouTube penggunaan data. Nah, di sini ada matikan data seluler kan. Jadi dia tidak bisa jalan ketika menggunakan data seluler dan menggunakan nonaktifkan menggunakan WiFi gitu. Jadi dia tidak akan jalan melalui jaringan data seluler, data pribadi kita ataupun WiFi. Untuk di madrasah kita atau sekolah kita sendiri, mungkin nanti itu akan dikasih voucher atau kode WiFi yang akan digunakan para peserta ujian untuk melaksanakan ujian. Nah, oleh karena itu WiFi ataupun voucher WiFi yang dikasih atau diberi kepada siswa itu terbatas. Jadi jangan sampai kan ketika dikasih menggunakan WiFi, aplikasi-aplikasi misal Facebook, Messenger, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain ini berjalan, ataupun WhatsApp yang sering kita gunakan itu berjalan. Jadi itu tolong dimatikan seperti tadi gitu, dimatikan data selulernya dan dimatikan data WiFi-nya. Oke, seperti itu. Selanjutnya dimatikan seluruhnya, WhatsApp juga dimatikan. Ya, data penggunaan data ini dimatikan. Oke, seluruhnya dimatikan. Oke, seperti itu. Teman-teman ataupun peserta ujian bisa mengotak-atik handphonenya sendiri gitu kan, karena itu akan sangat-sangat mengganggu kalau saya bilang, karena ketika ujian itu lambat atau tidak masuk itu dikarenakan memang aplikasi yang lain itu berjalan gitu. Oke, seperti itu saja. Wajib dimatikan data aplikasinya, data internet aplikasinya. Oke, lanjut. Pertama ini kita masuk ke cara pengerjaannya. Oke, masuk ke Chrome atau Google Chrome. Kita ketikkan alamat yang telah diberi, yaitu e-learning titik atau dot mas aw 49 paslem titik sch.id /login/cbt. Oke, kita telusuri. Nah, tampilannya seperti ini. E-learning Madrasah Al-Wasliyah 49 Pasar Lembu versi 451. Jadi ketika kita masuk di form CBT, kita akan disuruh memasukkan username, password, dan token ujian. Token ujian ini adalah kode ujian. Jadi setiap ujian per mata pelajaran itu atau bidang studi itu pasti berbeda-beda. Langsung saja
Oke, sebelum kita memasukkan username, password, dan token ujian, kita perlu melakukan ini. Oke, klik titik 3 di sudut kanan atas, baru tambahkan ke layar utama. Jadi halaman ini akan kita tambahkan di menu atau layar utama kita, tambahkan ke layar utama. Beri saja nama ininya, aplikasinya ataupun alamatnya, jadi CBT huruf besar semua 49. Oke, kita tambahkan ke layar atau menu utama kita. Kita lihat sudah berhasil atau tidak. Oke, jadi kalau nanti peserta ujian ingin melaksanakan ujian, jadi tinggal mengklik yang CBT 49 ini aja gitu kan. Oke, kita coba. Kita klik CBT 49. Maka akan langsung masuk ke form awal untuk memasukkan username, password, dan token. Oke, seperti itu. Kita masukkan username kita atau kode password kita yang sudah diberikan. Ini di sini harap berhati-hati ya, para peserta harap berhati-hati untuk memasukkan username, password, dan token ujiannya. Oke, passwordnya biasanya password ini huruf besar semua, di-combine atau digabung huruf dengan angka. Oke, masukkan token ujian atau kode ujian. Ini tergantung ya, bisa huruf semua, bisa angka semua, tergantung nanti kode ujian yang diberikan oleh panitia ujian. Oke, kalau sudah benar semua, kita yakin benar semua, kita klik masuk. Nah, di sini ada data kita. Kebetulan saya menggunakan nama salah satu peserta untuk membuat tutorial ini. Dibaca saja petunjuk ujian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mulai. 2. Waktu ujian akan dimulai ketika Anda menekan tombol mulai. Oke, di sini juga mereka memberikan video tutorial cara pekerjaannya. Oke, di simbol I ini adalah mafel ataupun mata pelajaran peserta didik nantinya. Oke, di sini dibilangin silahkan klik tombol mulai di bawah ini untuk mengikuti ujian simulasi. Kebetulan di sini karena untuk simulasi maka mata pelajarannya simulasi. Kita langsung klik mulai ujian yang warna biru ini, mulai ujian, lanjut mulai ujian. Oke, nah di sini ada soal sisa waktu ujian, sisa waktu ujian dan navigasi soal. Navigasi soal ini kita bisa lihat berapa banyak soal yang diberi dan ada keterangannya. Kalau abu-abu belum dijawab, orange ragu-ragu, dan hijau itu sudah dijawab. Oke, kita mulai saja mengerjakannya. Karena ini untuk simulasi, maka hanya dibuat beberapa soal ya. Nantinya peserta akan mengerjakan 25 atau 30 soal gitu kan di ujian yang sebenarnya. Oke, di sini ketika kita klik selesai di soal nomor terakhir itu akan ada tombol selesai. Ketika kita ingin menyelesaikannya maka klik selesai. Tapi di sini biru ya, akhiri ujian ini. Dan ketika masih ragu ingin melihat soal-soal sebelumnya, maka klik tidak seperti peserta mengklik tidak sepertinya saya akan periksa kembali. Nah, peserta bisa melihat soal-soal kembali di navigasi soal. Contohnya di soal nomor 1, ya ini soal nomor 1.
Peserta juga bisa melihat sebelum menyelesaikannya soal nomor 2. Peserta bisa koreksi kembali jawaban-jawaban peserta. Nah, seperti ini ya. Oke, soal nomor 3, soal nomor 4. Oke. Setelah selesai semua dan sudah yakin ingin menyelesaikan ujiannya, maka klik soal nomor terakhir di navigasi soal. Maka klik tombol selesai, ya. Klik yang warna biru, ya. Akhiri ujian ini. Maka langsung dianya muncul jumlah benar, jumlah salah, dan nilai ujian. Di sini benarnya 10 sesuai jumlah soal yang kita kerjakan, jumlah salah 0, nilainya 100 gitu. Jadi peserta nanti ada juga yang jumlah benarnya 9, jumlah salah 1, nilai ujiannya 90, tergantung gitu. Kalau misalnya 25 itu poinnya 4 itu peserta bisa mengkalikan jumlah benar dan salahnya. Oke, sampai di sini saja. Diharapkan peserta ujian memahami dan benar-benar fokus untuk mengerjakan. Tadi yang pertama kita harus mematikan aplikasi ataupun mematikan data aplikasi yang sering kita gunakan yang akan mengganggu pekerjaan kita. Selanjutnya kita harus membuat menu CBT e-learningnya di menu utama yang seperti ini tadi ya. Nah, ini dianya logo Kementerian Agama CBT 49. Dan selanjutnya fokus dalam pengerjaan. Semoga nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal di ujian semester ini gitu, atau di ujian-ujian yang lain gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan paham gitu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.